Trevon dan juga Pai di sini dengan penggunaan hero yang sama, Esmeralda. Thorns remain. Your team is Lancelotnya di ban lagi Wow. untuk kedua kalinya. Berarti kita akan mengintip hero keempat yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi. Mengingat dari Alter Ego di sini belum muncul adanya seorang gold laner, hero untuk Nino dan juga hero untuk Pai. Yep. Sekarang masalahnya Cloud kan udah berhasil diambil ya. Ini juga pergerakan Udil ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau udah mulai nggak aman juga. Sama seperti tadi kita lihat. Hanya tinggal bagaimana penggunaan dari wings by wingsnya. Harus on point, harus tepat waktu. Efektivitasnya harus sangat-sangat dipikirkan sekali agar dia bisa kabur dari jangkauan. Ya, itu lagi diputer lagi. Putar lagi. Puter terus. Putar lagi. Putar lagi. Putar terus. Kalian mau memawangi apa sih? Iya. Mawangin apa, Mawangin. Bang? Hei. Mawang mah nyanyi. Hancur. Enggak ya? Aku lama-lama. Wah. Ya, Mawang bukan yang dijaga sama goalkeeper biasanya. Gawang. Mawang itu nama samaran buat itu. Enggak ya udah ya. Beda. Oh, sorry. Beda. Oke. Kita lihat coba gara-gara Om Wawan ikut-ikutan. Agak kepancing jokes bapak-bapak saya. Iya, Bapak. Fokus lagi kita ke BNMPX ya. Oke, link ban dari Albert sedikit ditutup dan kalau dari RQ Hoshi mereka bakal nutup untuk hero yang bakal dipakai oleh Nino, Popol Kupa. Popol Ada. Kupa atau Brody? Masalahnya kalau Ya, emang Balmond Brody juga. kalau Balmond diambil lagi. Brody sih. Brody ya? Karena kalau Freddy maju ke Iya. depan ketendang sayang. Iya, dan kalaupun dia ditabrak pakai Blazing Duet, seenggaknya dia punya apa namanya? Abyssal Strike buat kayak nahan gitu. Ini Balmond Ya. lagi bisa banget untuk hierarki kan. Bisa. Mereka kan jauh lebih sustain lagi apalagi udah ada pegangan tuh. Iya betul. Udah ada pegangan Bisa ada sih. Paramis. Ada Faramisnya. Iya. Dan kayaknya memang butuh satu jungler yang Balmond seenggaknya Valen, kan? iya minimal hybrid lah ya. Untuk bisa nahan nantinya Endless Shard dari Aiman sendiri. Iya bahkan kan itu kalau untuk dari Balmond sendiri ya udah lah. Brody. Full defense juga aman banget Brody dibuang. Iya, Ya Brody. karena Brody kan, ya mereka harus respect lah. Kemarin hampir dapat Savage juga. Brodinya soalnya 11-12 sama Brody aku. Yap, Beatrix berarti. Beatrix. Mau nggak mau? Kali Esmeralda dulu. Oke. Ini masih ada tapi di Rot udah nggak akan bisa sih karena udah ada Fredren juga ya. Tapi ini dia Nino dengan achievementnya posisi ke-11 di NMA season kedua with Ano Team yang sekarang juga udah bangkit lagi. Posisi kelima dari MDL season 3 bersama Alter Ego X dan juga posisi keempat dari MPL ID season 8 bersama Alter Ego. Ya. Dan Esmeralda muncul di sisi dari Alter Ego dan dua pick terakhir RQ Hoshi. Balmond tetap bisa. Balmond sih. Valen bisa banget. Balmond Valen oke. Dan balik lagi kan kita tahu nih sekarang dari Athena Shield ini juga kan Lebih di-buff ya? Di-buff. Jadi Iya. ini ada 3 magical damage, harusnya nih Athena bakal jadi item wajib untuk RRQ sih. Betul. Dan ternyata Yves dan juga Balmond Balmond. ternyata. Yves Balmond. Jadi sama-sama bakal perang high ground ya, seru nih. Seru sih. Udil Feather Head Strike dari Yves-nya dengan efek sisinya Iya. juga. Dan di sini dengan adanya Yves, ini emang bakal agak berat untuk masuk. Real World, efek slow, kebuka ke refill dia. Invisible Armor, nah bakal bisa ke-trigger kecuali memang dari charge-nya yang lain bakal kena. Tapi ini bakal jadi PR dari Chow dan Esmeralda yang nantinya buat nge-cancel Orbital Manipulation. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu satu jawaban yang diberikan oleh Alter Ego Esports. Satu hero terakhir untuk digunakan oleh seorang Nino. Beatrix? Clean Clean. Beatrix atau Clean atau Beatrix lah kayaknya. Beatrix gak sih? Ini birunya. Yes, dan ternyata Iritel Iritel. tidak ada. Jauh lebih ke area yang dia inginkan. Oke, tapi Oke. Iritel butuh waktu. Iya, dan Iritel juga range-nya nggak terlalu besar gitu. Kalau Tidak terlalu misalkan ada remote manipulation, dia butuh banget sprint sih berarti. Benar, ini bakal duel antara Revolt dan juga Feather Extract. Siapa yang lebih dulu untuk tutup tokonya nanti ya. Itu toko hanya saja. Kalau memang dari Yip yang diganggu, ya jauh dapat lebih keuntungan kan. Iya. Cooldown yang memang jauh lebih cepat lagi. Oke. Inilah game ketiga kita penentuan ini. 2-1 untuk hierarki apa 2-1 untuk AE ini kira-kira? Apa? Coba teriak dulu. Ini 2-1 untuk hierarki atau untuk AE? Oke, ada hierarki, ada AE. Baiklah kalau begitu game ketiga kita. Alter Ego versus hierarki Hoshi EPL sekali lagi suaranya. Ini yang menjadi match point
untuk di game yang ketiga antara RRQ dan juga Alter Ego dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mendapatkan poin keduanya dan memenangkan match yang kedua di hari ini. Dan sejauh ini di arah tengah udah mulai ada sneaky picky juga di area rumputannya. Belum terlihat adanya satupun gangguan ataupun keagresifan yang muncul di early game-nya. Tapi Sally Boy masih cuma secure karena Parko buffnya terlebih dahulu. Dan lihat dengan adanya Udil coba untuk terbang lagi dengan adanya Wings by Wings memberikan satu Curse of Crow dan energi impact-nya dan memukul mundur Finn ke arah belakang. Yap. Sementara Sally Boy mendapatkan gangguan, berarti sekarang harus ada backupan lagi yang akan diberikan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi barusan terlihat ada beberapa player yang udah mulai mendekat. Leo Murphy dan juga Udil langsung tag posisi agar bisa menyelamatkan dari Amon. Oke, sejauh yang terlihat memang dari Finn di sini berusaha untuk bermain sedikit lebih agresif. Tadi dia berusaha untuk mengganggu Amon agar gak dapetin purple buff-nya terlalu cepat juga. Wah, ini sekarang udah rata. Rata ya, 3 sama nih. Iya, 3 untuk RRQ dan 3 untuk Alter Ego. Kamu kenapa sih lo? Gimana nih? Alter Ego nih? Iya. Tidak mau berubah? Tidak. Oke. Amon yang harusnya bekerja keras banget di awal ini agar bisa memberikan space terhadap Iritel. Setuju. Iya kan? Kandai kalau tidak. Kalau gagal ini akan menjadi milik dari RRQ apabila game ini dibawa ke game cepat. Tapi ke game lama, Iritel akan bisa mengambil peran yang jauh lebih banyak lagi. Oke, dan dari Boy udah nge-invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Albert juga. Dan kali ini dengan adanya keunggulan sedikit aja, tapi di arah top lane udah mulai terjadi adanya satu buah GG dan Endless Shark belum terlalu berasa menuju ke arah R7. Benar, R7 masih stay sendirian di atas tersebut dan masih berhasil selamat. Hanya saja ada sedikit plating yang berhasil mereka lakukan, yang berhasil mereka ambil. Tapi udah banyak banget source skill yang dikeluarkan barusan. Oke, ada flicker lagi yang dikeluarin Udi loh, sayang banget. Oh iya. Dan bahkan R7-nya gak tumbang. Ya itu bener-bener nge-buying time. Dia masih ada stay dan bahkan dia nggak recall untuk kembali gitu loh. Untuk refill lagi XP-nya dia. Ini masih stay di situ, masih senang, masih tenang banget di bawah kalau kita lihat dari minimap. Ini pertempuran antara Cloud dan juga Iritel. Oke, ada Blazing Duet terlihat dari minimap tersebut. Tapi Nino. Darahnya hanya sedikit lagi. Pertempuran terjadi. Ada wave direct langsung dikeluarkan begitu saja di bagian belakang. Terlihat ada Balmon yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan langsung karena dari turtle-nya. Retribution dan juga lethal counter tapi tertangkap basah. Bye, ada Leo Murphy dan juga yang lain. Tapi Amon yang malah langsung berhasil diamankan. Bahkan untuk kali ini ada 2 player dari Alter Ego berhasil dihancurkan. RRQ menang banyak, full cuan untuk mereka. Karena Alter Ego juga tadi ada 2 playernya yang fokus untuk nge-cancel Root Manipulation dan dikeluarin sama Clay-nya. Dan akhirnya di depannya berhasil untuk didapatkan beberapa cuannya. Tapi emblem kita lihat dulu nih Om Pawa. Ya masih dengan Albert dengan Balmond dia Demon Slayer. Dengan membawakan untuk damage to monster dan juga dengan adanya battle spell cooldown. Sedangkan Amon kita tahu powernya dia ini sebenarnya agak 11-12 ya dengan Balmond. Dimana dia punya yang namanya Endless Shot. Karena Endless Shot gak cuma hanya menargetkan ke hero tapi bisa ke turtle dan juga dari lord. Iya. Tapi kontesnya sih ini kalau sama Balmond emang agak susah sih Om. Karena kalau Endless Shot dia ada traveling time. Ada angkat dulu kan. Ada animasinya dulu. Ada animasinya. Kalau dari lethal counter ya udah tinggal geprek aja gitu langsung selesai. Buset. Mulai mendekat. Berarti untuk junglernya udah tertangkap sekali. Ini akan sangat berbahaya untuk Alter Ego. Mereka akan menurunkan tempo karena Albert udah level 7 loh. Cepet banget loh deh. Iya. Kekuatan ini ya, Balmond ya. Iya, kekuatan Balmond kalau udah farming tuh kayak begitu. Lupa diri memang. Demon Slayer juga gitu kan. Yang Iya. membantu dia mempercepat segi farmingnya. Tapi lihat Sally Boy udah mulai sneaky menuju ke arah sana. Membuka mapnya terlebih dahulu. Dan sepertinya diurungkan niatnya dan memilih untuk mundur aja terlebih dahulu. Yap. Ini dari Sally Boy sendiri sudah mengambil tempat pula di area yang berbeda. Terlihat di bawah Faramis. Ngambil posisi untuk bisa memberikan coveran di atas. Ada cutting minion yang dilakukan oleh Fredrin. Di bawah Ninonya berusaha sendirian. Tapi Sally Boy mendadak masuk ke dalam satu tarannya. Mencoba untuk memberikan langsung damage yang sangat memberikan. Dan juga di bagian belakang Clay mendadak hadir untuk bisa langsung memberikan sebuah backup. Dan ini sangat-sangat berarti untuk mereka. Karena Amon yang berhasil ditangkap. Nino belum punya damage yang cukup optimal untuk bisa membalaskan keadaan. Mereka kehilangan lagi 2 player. 4-0 untuk RRQ. Hal yang sangat baik. Mereka perlihatkan hal yang sangat baik. Mereka pertontonkan Alter Ego Bluder barusan. Itu tadi diusir mundur pakai Blazing Duet. Dan udah disambut pakai satu Root Manipulation. Dan itu bagus banget sih. Dan itu kombinasi yang kita lihat, kita nantikan juga antara Yves bersama dengan Cloud. Dibuka itu agak bakal bisa kemana-mana dengan adanya efek slow tentunya ya. Waduh. Ini ya memang dari itemnya juga nih. Ya, Molten Essence diambil oleh R7 dan juga Albert. Sedangkan
dari Cloud-nya sendiri dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi ya oke, bakal lebih sedikit sakit untuk ngasih damage-nya. Irrital dengan satu buah Windtalker ini masih belum cukup sama sekali untuk Masih belum Irrital. cukup. Benar, butuh 2 item setidaknya lah. Ini udah terpaut 2 level loh antara kedua junglernya. Iya. Kekuatan Balmon. Kekuatan Balik lagi Balmon. Balmon yang memang cepat, apalagi dia pakai Demon Slayer ya. Iya. Memang hanya memberikan assist Johnny, tapi kekuatan farmingnya sangat-sangat berbeda Iya. jauh. Dan jangan lupa, oke lah little counter di sini ya kita gak butuh apa-apa lagi ya kan. Iya. Bukan dari misalnya dari itemnya oke lah memang ada tambahan damage ya, tapi percentage SP itulah yang dicari dengan little counter. Yep. Nino di bawah level 7. Sementara dari Skylar masih level 7 pula. Murphy akankah berhasil untuk bisa langsung memberikan aksi penculikan terhadap satu hero tersebut. Tapi ternyata Finn dan juga Clay. Coba lihat. Ini memang benar-benar siaga siap antar jaga. Tapi R7 sangat-sangat tebal sekali. Murphy diusir mundur. Sampai Albert turun tangan berada di area court lane. Yes, Wah, gila, dan Albert. lihat dipaksa banget dari Ninonya untuk mundur, bahkan dengan adanya satu space untuk seorang Skylar ya. Tapi lihat Sally Boy bakal coba untuk berhadapan dengan adanya R7 dan masih bisa mundur ke arah belakang. Yap, Murphy harus menggunakan konsel apabila tadi dengan jarak yang cukup. Mungkin lethal counter siap untuk langsung menjadi satu eksekutor dilompati. Nino berusaha untuk kabur dengan sprint yang dia gunakan. Coba lihat outer turret di bagian bawah sudah hancur. Nino dalam keadaan yang sangat tidak baik untuk kali ini. Sementara Albert dan juga Skylar mereka mendominasi. Ya, balik lagi di sini Archie Hoshi yang bisa ditargetkan oleh si Sally Boy ini adalah R7. Karena di gold lane-nya ini selalu di cover juga, selalu dikawal dengan adanya dari Faramis. Jadi kalau memang ada Faramis, Idle Shard akan tidak berfungsi sama sekali. Iya, Karena bakal ke-reset kan, gold altar. R7 juga nggak bisa langsung di instant kill ya. Benar. Dia juga pakai item-item defense dan turtle-nya yang ketiga sekarang sudah berhasil untuk dieksekusi kembali. Full turtle untuk RRQ Hoshi. Wow. Oke, 3 agak turtle loh. 3. agak sedikit mendominasi ya. Mungkin sama seperti Ini Giants udah kedua sangat juga. mendominasi sih Om kayaknya. Belum. Bukan sedikit, bahkan barusan coba lihat tidak ada kontes lagi di area Purple Buff. Sekarang Real Migration di bagian tengah. Nino berhasil keluar dari kotak Real Migration. Sementara Sally Boy mencoba untuk mengantarkan damage. Perbedaan level tidak begitu bagus untuk Amon karena dia sangat-sangat efektif apabila levelnya jauh di atas dari player lain. Namun untuk sekarang dia apabila levelnya jauh di atas dari player lain. Namun untuk sekarang dia tertinggal, berarti damage-nya tidak akan optimal pula. Oh. Wow, nice. Terdiam saya melihatnya. Nice dodge ya, dimana Clay berhasil menghindari Endless Shard dengan satu buah flicker. Dan dimana di arah tengah bakal coba untuk dipaksakan kembali. Tapi lihat Leo Murphy bakal coba untuk ada Web Dragon. Tapi lihat ada sebuah Cloud Altar menyelamatkan diri dari RRQ Hoshi. Dan bahkan satu altar turretnya setitik lagi juga bakal hancur. Yap, tapi Nino dikejar habis-habisan. R7 tertangkap basah tapi masih berhasil selamat. Kekuatan R7 dilompatin, masih berhasil kabur pula. Ada Cyclone Eye benar-benar menjadi pusat perhatian untuk kali ini. Dan juga lesatnya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay-nya berhasil di take down tapi dirinya pun Amon down. Yes, dan satu poin eliminasi pertama ya untuk Alter Ego. Pai masih coba untuk maju lagi menuju ke arah R7. Tapi lihat ada Skylar yang mencicil HP yang dimiliki oleh Pai sendiri. Membuat dia harus mundur dan mengurungkan niatnya untuk mengejar ke arah R7 tersebut. Itu R7 gak tumbang-tumbang. Gak tumbang-tumbang. Berapa kali dia dicari, berapa kali juga dia bisa selamat. Ini dari awal ketika ada di laning phase kita tahu R7 sudah mulai diincar. Tapi dia gak tumbang sama sekali, bahkan untuk tim fight besar yang dilakukan. Archie Hoshi masih sempat untuk bertahan dan bahkan recall kembali ke base. Oh, ini satu altar turret di tengah, setitik lagi ditiup juga hancur ya. Gemes ya liatnya ya. Gemes banget. Gemes banget. Dan memang udah swap lane juga yang dilakukan di mana R7 sudah di arah bottom lane, tapi Wolf Dragon berhasil untuk dihindari dengan ada satu buah Purify di tangan Finn. Yap, penggunaan Purify yang tepat waktu digunakan juga oleh Finn. Selamatlah dirinya. Murphy kehilangan satu ultimate, berarti agak sedikit menurun lagi tempo pemain yang harusnya dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. 1-5 point kill. Mereka kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan banyak turtle, mereka kehilangan beberapa objektif. Mereka harus set up ulang lagi di mana kekuatan dari RRQ Hoshi sekarang jauh di atas mereka. Yes, dan ini akan menjadi lihat di mana Pai-nya digeprek lagi. Berhasil untuk dihilangkan dan yang menjadi kesempatan emas di mana Lord yang pertama udah muncul juga dan bahkan peperangan gak berhenti sampai situ di mana Charlie Boy berhasil untuk meluangkan Luciana, tapi bahkan justru dia terjebak dalam satu remote manipulation dan membuat dia juga harus kehilangan nyawanya. Dua player hilang dari Alter Ego Esports. Oke, skema permainan yang berhasil digagalkan oleh RRQ Hoshi dari awal Om. Ini akan menjadi
terjadi akibat ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk mereka, tapi tidak untuk Alter Ego. Ya, satu bos snowball yang pasti dan juga itu adalah kerja sama tim yang manis banget dari Arkehosi. Shadow Stampede disusul dengan Anya Fredrin juga dengan energi eruptionnya. Gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang tadi untuk si Leo Murphy. Terjebak dalam ruang nostalgia ya. Wow. Aduh, aku kalau galau sih biasanya makan sih. Ya udah nih, nih makan nih ada GrabFood. Nah, ini. Makan GrabFood diskon 90%, tuh ada QR code-nya gas. Pura-pura bahagia, butuh tenaga. Betul. Jadi makan langsung aja dapetin diskon 90%. Keren. Oke. Ini langsung aja buat teman-teman semua ya. Ini kalau kita lihat menuju ke in-game-nya lagi, Nino pun harus dipukul mundur. Dia masih level 10 loh, ketinggalan jauh banget. Skylar udah level 12. Kalinya dia masuk dengan Blazing Duet, damage-nya bakal jauh lebih optimal lagi, bakal jauh lebih berasa lagi. Berbeda dengan apa yang akan dihantarkan oleh masing-masing pemain dari Alter Ego, di mana mereka under semua dari sisi levelnya. Yes, dan ini dia satu inner turret yang berhasil untuk dihancurkan tanpa adanya aksi defense juga. Tapi Sally Boy sepertinya masih mencoba untuk mencari objektif yang lainnya. Dan base turret yang sudah terekspos bakal coba untuk diusir mundur dengan ada sebuah feeder Ice Strike. Tapi lihat Lord-nya hilang tanpa adanya base turret yang hancur. Dan Sally Boy melakukan split push dan berhasil untuk mengamankan satu inner turret. Bahkan dua, oke, satu inner turret berhasil dihancurkan di bawah. Kayaknya ini akan ada sebuah job desk yang bergantian ya, karena untuk Pai mengambil peran bola. Pai sudah menghilangkan satu wave minion. Oke, kita lihat dari item-itemnya. Yes, full defense item untuk Finn pastinya dengan Oracle dan juga Dominance Ice. Pai juga baru selesai dengan Oracle dia. Akan menambah daya sustain untuk Pai sebagai badan di garis depan. Tapi di sini, Amon butuh banget target. Dan kita nggak melihat ada target untuk Amon sama sekali sejauh ini ya. Bahkan ketika dia mengincar play sekalipun, dia juga harus ditumbangkan. Jadi Sally Boy dengan 4 kali harus terpick off. Bukan berita baik untuk Alter Ego Esports. Oh, ini Infinity War ya di bawah ya. R7 sama Pai mau sampai kapan ya itu? Saling memberikan damage, saling menahan juga. Tapi lihat, udah ada 4 player lainnya dari arah Kihoshi yang bakal coba untuk merangsang masuk ke arah bottom lane. Tapi dengan adanya Pai yang masih bertahan sendirian aja akan menjadi target operasi nampaknya Pak Pulung. Harusnya, karena sudah ketahuan juga posisi dari Pai itu sendiri, tapi ditarik. Painya mau ke arah mana? Painya udah nge-pop pula ke arah spirit yang punya. Langsung aja reload mesin dibuka, tapi di bagian belakang Skylar udah berhasil untuk memberikan juga di Art of the Fairy dan juga efek slow. Painya lompat ke bagian dalam, Painya mencoba untuk nge-buying time. Dia lompat lagi, ditarik lagi dengan Vector Stab yang dimiliki juga oleh Paramis, dan hilang dia di area tersebut. Gak bisa melakukan banyak hal lagi. Yes, dan dengan tumbangnya Pai ini gak bakal ada badan lagi di bagian depan untuk Alter Ego Esports. Arkehosi sayangnya, meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Pai, belum ada objektif yang kalau kita lihat bisa diambil lagi oleh Arkehosi. Karena tadi berbondong-bondong ke bawah ya, Betul. belum ada objektif lagi. Dan kita lihat dari damage dealt by Axe nih Om Wawa. Ya, ada Clay di sana, real world manipulation. Tapi ada Nino juga ternyata. Nino Pai yang bisa ngasih damage besar. Buset, tapi Nino bekerja sama dengan Leo Murphy hanya saja untuk kali ini dari R7 masih tetap stay, masih tetap berdiri kokoh, tidak tumbang. Sally Boy mencoba untuk bisa mengantarkan untuk arah Clay. 2 kali berhasil menghindari jurang kematian. Pertama dengan flicker, kedua dengan sebuah Winter Trancheon. Iya, jadi sudah punya alat untuk menghindar Iya. dari Endless Shot. Jadi memang ini maksimal banget penggunaan skill dari Clay tadi. So let's see, ini dia bakal ada perebutan untuk Lord. Dan masih dengan Lord yang sudah enhance. Oke, itu tadi Cloud-nya sepertinya berhasil ditendang dengan Wave Dragon. Hanya tapi- saja nyangkut dan Leo Murphy sekarang kemungkinan besar akan langsung menghilang. Satu setup yang gagal lagi oleh pemain dari Alter Ego Esports karena Wave Dragon yang nyangkut barusan. RRQ full senyum harusnya karena mereka siap menabrak masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego. Udah dikasih taunting dengan stiker, kadang-kadang ente kadang-kadang. Tapi memang kita udah lihat juga di mana dominasi dari RRQ Hoshi dengan 8.000 network yang udah terselisihkan. Membuat dari Alter Ego cukup kesulitan untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan baru menciptakan satu poin eliminasi. Walaupun dari segi objektif, inner turret dan base dari outer turret di arah top lane ini hancur. Betul. Tapi itu belum cukup. Oke, ini dia untuk Lord-nya. Memang ini masih yang enhance. Tapi Arkehosi mereka pengen buat dapetin objektif berikutnya, yaitu untuk base turret-nya. Dan ini kalau memang bisa nabrak ya, Clay mungkin bakal nahan sedikit untuk real world-nya. Dan nunggu untuk Feather Airstrike dibuka terlebih dahulu dari Alter Ego. Yap, ini dia waktunya untuk RRQ Hoshi. Mereka berhakkah untuk bisa mengambil kemenangan di game yang ketiga kali karena mereka begitu owning, mereka begitu mendominasi. Apapun yang dilakukan oleh pemain Alter Ego semuanya digagalkan. 9-1 point kill dan juga 1 besar lagi di area top lane. Tapi Endless-nya gak berarti apapun karena mereka sekarang melakukan sebuah serangan. Bestarnya mendapatkan sebuah ancaman. Ada Blazing Duet yang begitu menyakitkan dan juga Pai langsung mundur ke bagian belakang mencoba untuk langsung
Dying Time tadi tidak akan berimpact apapun karena kemenangan hadir untuk RRQ Ozi. Ketinggalan di game pertama bukan berarti mereka kalah karena mereka membalikkan 2 babak sekaligus. RRQ Ozi, well deserved, kalian luar biasa, congratulations. What a nice epic comeback. Kehilangan 1 poin di game yang pertama. Dari combo yang gak begitu berjalan. Tapi dari gameplay yang berubah. Dari cara bermain yang berubah di game yang kedua dan ketiga. Penggunaan Faramis masih menjadi salah satu kunci juga untuk kemenangan dari RRQ Hoshi. 3 game yang sudah diselesaikan. Tapi respect banget buat kedua tim. Good game RRQ dan nice try juga untuk Alter Ego. Luar biasa. Luar biasa. Ini seperti membangkitkan lagi di mana euforia di MPLID season yang ke-6. RRQ dan Alter Ego. Iya, rivalitas yang terjadi. Iya. Sentimen